Anaknya kakek. Sini tak Pak? Anaknya sakit. Baik, untuk kasus yang ketiga, kasus KDRT yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kasus terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 3 dini hari dengan TKP di kamar rumah Jalan Sendangguwo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Sebagai pelapor adalah Esther Sani, wanita. Ini merupakan ibu kandung dari korban, warga Kecamatan Tembalang. Sebagai korban, inisial AA, perempuan, 22 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Yang bersangkutan adalah istri dari tersangka ini. Dengan tersangka Yuda Bagus Zakaria, 34 tahun, pekerjaan swasta, alamat Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Kronologis kejadian pada hari Minggu sekitar tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00. Korban bertengkar dengan tersangka di dalam kamar dikarenakan korban diduga berselingkuh dengan laki-laki lain. Selanjutnya tersangka menyuruh korban untuk menulis di kertas siapa saja laki-laki selingkuhannya. Saat itu tersangka yang karena terpengaruh oleh minuman keras sempat keluar untuk membeli rokok. Pada saat keluar rumah, tersangka sempat berselisih paham dengan warga sambil membawa celurit dan diamankan oleh warga dan RT ke Polsek Tembalang. Itu yang mungkin sempat didengar oleh rekan-rekan semua bahwa yang bersangkutan sebelum kejadian sempat menimbulkan kegaduhan di luar, kemudian diamankan di Polsek Tembalang, kemudian dilakukan mediasi di Polsek Tembalang dan selesai. Kemudian sekembalinya dari Polsek Tembalang, tersangka kembali ke rumah dan mendapati istrinya atau korban sudah tidur, sehingga tersangka menjadi emosi, kemudian membangunkan korban tersebut. Tetapi korban menjawab dia mengantuk dan ingin tidur. Tersangka memaksa korban untuk menulis lagi dan jujur. Akhirnya tersangka semakin emosi hingga menampar korban sebanyak 2 kali pada pipi kanan dan kiri. Kemudian tersangka mengambil sebatang kayu ukuran 40 cm di ruang tamu dan dipukulkan pada lengan kiri, lengan kanan, memukul pada bagian paha kanan, kaki kanan bawah sebanyak 4 kali, memukul punggung, kepala bagian belakang, bagian wajah, kepala depan. Ini semuanya dilakukan oleh tersangka dengan menggunakan kayu, ada kayu yang sudah patah ini. Kemudian tersangka keluar mengambil pisau ukir lalu ditusukkan ke bagian dada kiri korban sebanyak 1 kali, dan tersangka juga menendang di bagian dada hingga korban pingsan. Kemudian ketika melihat korban pingsan, tersangka mengambil 1 gayung air dari kamar mandi dan menyiramkan ke bagian wajah atau kepala korban. Dan pelaku juga memukulkan gayung tersebut kepada kepala korban, tetapi korban tidak bergerak. Karena korban tidak bergerak, akhirnya pelaku mengangkat korban ke kamar mandi. Selanjutnya korban disiram sebanyak 2 kali, namun korban tidak sadarkan diri. Kemudian pelaku mengganti pakaian korban, melumuri korban dengan hot and cream dan menyelimuti korban dengan selimut, lalu menyuruh atau meminta tolong saksi, dalam hal ini adalah adik tersangka dan juga ayahnya,
ayahnya untuk membantunya untuk memanggil ambulan dan melarikan dan membawa ke rumah sakit, sementara tersangka sendiri mencoba melakukan upaya melarikan diri. Demikian untuk kronologisnya secara singkat. Untuk penangkapan, tersangka ditangkap oleh unit reskrim Polsek Tembalang dan juga gabungan dengan tim Resmob di depan Swalayan Gaya, Sambiroto, wilayah Kecamatan Sembalang. Selanjutnya dibawa ke PPA untuk ditangani lebih lanjut. Sebagai barang bukti ada sebilah pisau ukir kayu, pisau ukir kayu, sepotong kayu yang sudah patah, gayung warna merah muda, pakaian korban, pakaian tersangka, HP milik korban, HP milik tersangka, dan satu buah guling yang terdapat noda darah. Kepada tersangka kita terapkan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, dan atau pasal 338 KUH pidana dan atau pasal 351 ayat 3 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 45 juta rupiah. Demikian untuk kasus yang ketiga. Ada yang ingin ditanyakan? Apakah sebelumnya sudah terbukti atau terkait selingkuh? tuduhan kan korban kan itu selingkuh. Itu apakah hanya kekhawatiran dari si pelaku atau memang sebelumnya tidak ada riwayat? Jadi terkait dengan selingkuhnya memang ada kecurigaan dari tersangka bahwa korban ini berselingkuh, masih kecurigaan. Dan pada saat kejadian korban diminta untuk menuliskan tapi tidak menuliskan, kemudian itu yang membuat emosi seperti itu. Untuk juga ya Bu, ini kan kasusnya sering terjadi pertengkaran dengan sering KDRT, apakah itu benar? Jadi dengan adanya kecurigaan si tersangka ini memang betul ada keributan di dalam rumah tangga antara pelaku dengan korban. Hanya keributan itu Pak, adanya kecurigaan. Kalau profesi pelaku mungkin baru kali ini atau mungkin sebelumnya? Untuk terkait dengan pelaporan KDRT, Departemen sebelumnya dia pernah ada dilaporkan ke kepolisian terkait. Sehari-hari pelaku apa? Pekerjaan sehari-hari tersangka adalah mengukir keris, gagang keris dan sarung keris dari kayu. Nah, kelihatannya nggak pakai keris ya? Nggak pakai keris itu penganiayaan, pakai kayu. Terkait dengan penganiayaan yang dilakukan pada hari Senin tersebut menggunakan alat ukir. Oh, ada alat ukir yang ujungnya tajam, yang mengenai paru-paru korban. Bu, ini kan ada anak yang trauma Bu ya? Ini berada di mertua dari tersangka atau ibu kandung dari korban, dan ada pendampingan dari UPTD serta mendapat perhatian dari Ibu Wali Kota Semarang. Benar Pak, Pak. Ini Pak. Ini Pak Yan, Pandan, sini Pak Dan. Bu, sini Bu.